Tapi kalau dalam konteks syariah mestinya sih mencari rezeki yang halal itu lebih mudah mestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Om dan Tante, kembali kita bertemu dalam podcast Secangkir Inspirasi bersama Kavose. Di hari ini kita akan bertemu dan berbincang-bincang dengan tokoh multi talent. Dia seorang eksekutif, dia juga penulis buku, dia juga aktivis ekonomi syariah, dan dia juga pakar marketing. Banyak talentnya. Siapa dia? Kita berjumpa dengan Bapak Syakir Sula. Berikan aplaus buat beliau. Waalaikumsalam. Pak Syakir, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini Pak Syakir kita akan berdiskusi tentang bagaimana mencari rezeki yang halal. Soalnya banyak teman yang bilang begini Pak Syakir, boro-boro nyari rezeki yang halal, yang haram aja susah. Nah itu tuh. Boro-boro mencari rezeki yang halal. Yang haram aja susah. Nah, kan gua bingung nih jawabnya Pak Syakir. Tapi itu ada benarnya sih. Boro-boro cari rezeki yang halal, yang haram aja susah. Tapi Pak Syakir akan kasih rahasianya bagaimana mencari rezeki yang halal dan mudah gitu. Bagaimana kita Iya. berikan waktu yang sepenuhnya pada Pak Syakir. Sebetulnya kalau secara umum kita lihat memang ya rezeki yang haram itu lebih mudah sebetulnya kelihatan di market ya. Kalau tidak dalam konteks syariah. Tapi kalau dalam konteks syariah mestinya sih mencari rezeki yang halal itu lebih mudah mestinya. Syaratnya apa? Syaratnya ya ikhtiar, ya, ikhtiar, kesungguhan, dan yang kedua spiritual. Ya, saya menganggap bahwa dua hal itu yang harus jadi syarat untuk memudahkan kita memperoleh rezeki yang halal. Kita harus kompeten berikhtiar. Kita harus profesional. Jadi nggak bisa di syariah kemudian nggak profesional. Kita nggak profesional, yang penting minta aja kepada Allah. Harus dua-duanya seimbang. Jadi ikhtiarnya jalan, walladzina jahadu fina, itu kan Ustadz kan, jahadu fina. Urusan bocor. Jadi apa namanya, sungguh-sungguh ya, profesional, kompeten. Tapi dia juga urusan ke atas juga dekat pada Allah. Nah, saya di dalam beberapa acara-acara saya sering memberikan training. Kita ini kenapa enggak? Kita sudah profesional nih, tapi kok nggak nyampe-nyampe, tidak berhasil juga. Karena kita masih seperti seorang muslim biasa saja. Belum ada pada derajat mukmin. Nah, ini yang saya ingin geser di para aktivis keuangan syariah ini, harus bergeser dari muslim ke mukmin. Sebentar, ini menarik nih. Apa bedanya muslim dan mukmin? Beda. Kalau muslim itu ya pelaksanaan ibadahnya biasa saja, akhlaknya ibadah saja, muamalahnya biasa saja. Tapi kalau mukmin itu sudah derajatnya lebih tinggi, dan orang mukmin itu dijamin oleh Allah pasti akan dibantu dan ditolong oleh Allah. Oke. Itu Jadi ada Al-Quran. orang yang sudah Islam tapi belum tentu beriman gitu. Belum tentu beriman. Kalau dia sudah beriman, dia sampai pada titik dia seorang mukmin, ada fasilitas mewah VVIP yang diberikan oleh Allah kepada orang itu. Itu yang kita tidak ambil tiketnya. Tiket fasilitas mewah VVIP yang diberikan kepada orang mukmin ketika dia usaha, ketika dia melakukan, pasti akan dibantu oleh Allah. Surat Al-A'raf 182. Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada orang-orang mukmin. Kenapa itu tidak diambil tiket itu? Kita hanya biasa sholat, biasa saja, akhlak biasa saja. Dan salah satu ciri orang mukmin itu adalah orang yang sholat malamnya terpelihara. Sholat malam terpelihara itu berarti sudah sholat rawatibnya, sholat yang lain, saum Senin Kemis itu pasti sudah tertib. Kalau ini sudah dilakukan dengan baik, maka pertolongan itu akan turun sebagaimana janji Allah kepada orang-orang yang sholat malamnya terpelihara. Itu mukmin. Jadi menurut saya, kenapa ini para aktivis syariah ini? Mungkin dia sudah profesional, tapi dia cuma muslim biasa aja, bukan mukmin derajatnya, sehingga fasilitas kemudahan yang diberikan oleh Allah kepadanya itu dia tidak dapat. Atau dia mungkin
tingkat keimanannya sudah tinggi, tapi nggak kompeten di bidang itu, ya nggak bisa juga. Harus dua-duanya. Jangan-jangan Itu. gua masih belangsak gara-gara sholat malamnya kurang rajin gitu ya. Itu dia. Itu yang menurut saya bagaimana syarat untuk dalam bisnis, bukan hanya marketing saja, tapi juga dalam seluruh bisnis, dua hal ini harus dimiliki oleh seorang yang melakukan bisnis syariah. Itu Pak Kiai. Aduh, merinding nih. Kita jangan-jangan udah kerja siang malam, berangkat gelap, pulang gelap, tapi nggak kaya-kaya. Jangan-jangan ada dua yang belum kita penuhin. Kita kurang profesional, kita juga kurang punya iman yang tinggi. Iya sih, sholat 5 waktu, tapi kadang-kadang suka masih bandel gitu ya. Masih larak-lirik yang bening-bening gitu. Maksudnya gelas, Pak. Masih bisa bedain gelas bening dengan gelas yang Iya, buram. gitu. Yang buram kita kadang-kadang suka males lihatnya gitu. Oke, baik sekali. Gimana caranya Pak Syakir bisa meningkatkan dua hal tadi? Profesionalitas kita dan spiritualitas. Spiritual. Ya, saya kalau profesionalisme kan sekarang kalau di lembaga keuangan misalnya itu kan parameternya ada, kompetensi yang ada dengan sertifikasi kompetensi ada. Parameternya terukur, ada parameternya. Sekarang yang spiritual, gimana ngukurnya? Kan susah kan? Min meter kan nggak ada. Ya. Nah di tempatnya Mas Iqbal ini, apa nama lembaganya? Sakir Sulais. Sakir Sulais. Itu ada tuh min meter di situ. Wah, Bisa menarik diukur ini. tuh. Oke. Tingkat derajat mukmin seseorang. Ini masih derajatnya muslim. Ini sudah derajatnya mukmin. Bisa diukur dari bagaimana tingkat ibadahnya, akidahnya, akhlaknya, muamalahnya. Itu diukur, dibuat, ada asesmen, isi. Misalnya dia tingkat ibadahnya, diisi kolomnya di situ. Kemudian dia yang isi sendiri, 1 sampai 5. Biasanya pesantren dulu, saya dulu waktu di pesantren, kalau pulang itu dikasih formulir. Ini kamu isi selama libur. Berapa kali sama Senin Kemis, berapa kali bantu orang tua, berapa kali sholat malam, berapa kali puasa. Nah itu ketika balik disetor. Itu kan asesmen dari Kiai. Nah itu kita bikin asesmen seperti itu. Sehingga kita mengangkat derajat aktivis keuangan syariah ini dari derajat muslim ke derajat mukmin. Apa cirinya? Ada dalam Al-Qur'an cirinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum dan seterusnya. Cirinya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau mendengarkan nama Allah, maka bergetar hatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dihentikan semua tuh aktivitas. Kita mana ada, tanggung nih. Rapat masih lanjut. Rapat nih, kan asar kan bisa sampai 10 menit menjelang maghrib. Iya. Beda orang yang bergetar hatinya kalau mendengarkan nama Allah. Ingat nggak kalau kita lagi umroh, lagi haji? Iya. Begitu di Masjidil Haram mesti mati Allahu Akbar. Itu toko-toko itu shit tutup semua kan? Semua. Ditinggal aja tuh, nggak dikunci tuh toko itu. Ditinggal aja pergi. Diusir semua tuh, Allah sholat semua kasih syekhnya. Nah, itu orang yang bergetar hatinya ketika dia mendengarkan nama Allah. Jadi sampai ke meresap ke tindakan gitu ya. Ketindakan bukan hanya betul-betul dalam aplikasi. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim, mendengarkan ayat semakin tinggi imannya. Ketika dengar ayat, kita kalau dengar murotal atau ada yang ngaji itu berhenti nggak kita? Subhanallah, merinding saya dengar. Atau kita semakin kencang yang ngaji sana, kita juga semakin kencang. Ini ciri orang mukmin. Kita kalau mau cari ciri orang mukmin nih, kalau kita biasa-biasa saja seperti tadi, berarti kita masih muslim. Pantas aja nggak berhasil dalam bisnis. Karena memang kita masih muslim. Orang yang tidak pantas mendapat fasilitas VIP dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang disebut dalam surah Al-A'raf 182. Tidak pantas mendapat tiket itu. Iqbal kalau datang duduk sama Pak Jokowi acara, duduk di VIP. Pak itu orang dapat fasilitas. Kalau muslim biasa di paling belakang tuh, mojok dekat toilet duduk tuh. Bal, kok di sini? Iya, muslim biasa aja nih. Iya. Jadi itu menurut saya kita belum punya ini di dalam teman-teman. Sehingga saya mau mendorong sebetulnya ambil tiket ini dan gampang parameternya tadi. Mengingat Allah, bergetar hatinya, mendengarkan
Kalau mau tahu saya ini sudah mukmin atau tidak kan harus tahu parameternya. Allah sebutkan di situ parameternya. Sholatnya sangat khusyuk betul sholatnya. Lah kita kan program yang tadinya nggak bisa kita kerjain kan jadi terpecahkan ketika sholat. Iya benar. Si muslim bukan mukmin. Kalau mukmin itu nggak ada semua itu benar-benar hanya ke atas. Kadang-kadang kunci yang hilang nemunya Kunci pas yang sholat ketemu tuh. ketika sholat. Iya. Oh, ya astagfirullah. Mana Di bawah kunci jok. Pengalaman pribadi misalnya. Astagfirullahaladzim. Bagaimana mau dapat fasilitas VIP? Nggak akan. Di dalam sholat aja masih mikirin dunia. Sholat masih lambat-lambat, kerjaan juga suka telat, masih pengen naik gaji. Nah, gitu. maksudnya naik gaji kan nggak benar-benar nggak tahu diri. Oke kan. oke. Ya. Muslim mukmin meter tadi ya. Ya. Mukmin meter. Jadi, Menarik ini. jadi kunci saya, profesionalisme ini kan sudah ada parameternya di industri. Yes. Sekarang parameter muslim mukmin ini juga harus kita kenalkan ke aktivis keuangan syariah supaya dia bisa mengangkat. Nggak usah cari kriteria di mana-mana, ada di Al-Quran. Lihat di surat Al-Anfal mulai ayat 4 sampai 9. Itu kriterianya. Kalau kita sudah kayak gitu, makanya ketika saya training biasanya, marketer atau di perusahaan, saya kasih tuh formulir tuh. Bergetar nggak hatinya kalau dengar azan? Semakin dalam nggak imannya kalau dengar ayat Quran? Khusyuk nggak sholatnya? Tawakalnya benar-benar kepada Allah nggak? Ketika lakukan usaha sudah saya serahkan pada Allah. Sandarkan semua pada Allah. Ini zakat infaknya, harta ini masih cari terkecil di dompet untuk sadako atau kita sudah mulai apa yang kita kasih itulah punya saya. Zakat, infak, sadako. Kalau sudah kayak itu, angka tertinggi 5 kita sudah di 5, insya Allah kita mukmin. Tapi kalau ada saat masih di 1, 2 atau kalau ada 0 kita isi di 0 dicontreng, kita masih muslim, belum mukmin. Belum dapat hak dapat tiket. Tidak tadi. berhak mendapatkan fasilitas VIP. Nah, sebentar. Mukmin meter itu oleh Pak Sakir jadi ada berapa poin tuh, Pak? Tergantung kita mau melihat. Kalau mau detail ambil dalam surat berapa tuh, Ustaz? Taibuna saihuna rakiuna sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wal hafizuna li hudurillah. Itu bisa parameter itu kita ambil lebih detail, rukunya, sujudnya. Kita sendiri yang menilai, bukan orang yang nilai. Kita yang contohin sendiri, aduh masih kurang saya ini, oh masih kurang. Atau ambil yang umum-umum, kalau saya lihat peserta di training itu masih umum, ambil ya akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, muamalah, 4 parameter itu aja. Kemudian untuk mukmin, nah itu tadi parameter 3. Sehingga dia bisa mengukur, saya ini sudah di sini apa belum? Dan untuk menuju ke sini itu tadi at-taibuna saihuna rakiuna sajidun al-amiruna bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ini yang berputar untuk terus ditingkatkan setiap saat untuk sampai derajat mukmin. Menurut saya ini harus diambil oleh para aktivis. Ini harus kita pegang untuk bisa menjadi seorang yang bekerja di perusahaan syariah, di lembaga atau bisnis syariah supaya lebih digunakan oleh Allah. Lebih yang kita rencanakan tercapai, yang kita cita-citakan tercapai, karirnya lebih cepat, tidak mentok, apalagi pindah ke perusahaan lain, ya, karena di sini nggak naik-naik, staf melulu, ila yaumil akhir. Nah, itu. Menarik ya. Tapi pasti teman-teman banyak yang penasaran nih. Emang ada buktinya Pak Sakir? Ya. Orang yang sudah memenuhi mukmin meter tadi, rezekinya makin lancar. Jangan-jangan cuma teori-teori doang nih. Kadang-kadang teman-teman butuh praktek nih Pak Sakir. Butuh konkret. Saya ini 20 tahun golf. Sejak saya manajer, saya sudah di lapangan golf. Saya melihat orang-orang profesional yang ada di lapangan golf, mulai dari yang paling bahlul sampai yang paling soleh. Itu menjadi teman saya. Saya melihat tidak semua orang rusak di dunia bisnis. Saya ketemu orang-orang yang di dunia bisnis benar-benar dia menjalankan ibadah secara bagus. Begitu ajan, itu kan kita di lapangan golf tuh. Pas saya kira, sholat dulu ya. Gila, sholat di mana? Itu kan ada air tuh. Nah, sholat aja dulu. Wudu tuh, selokan bersih di lapangan golf, bersih airnya jernih. Wudu, sholat, nggak dilepas sepatu, ya kayak di Arab tuh kalau lagi main bola, udah sholat. Orang yang seperti ini kan tidak sembarangan kan, bukan pamer dia itu. Dia memang betul-betul begitu aja langsung sholat. Ada di market orang kayak gitu. Saya ketemu di market orang asuransi nih, direksi di asuransi. Yang betul-betul menghindari yang namanya kickback, entertain yang sudah nggak normal itu dia udah nggak lakukan lagi.
Dan dia sukses, dia bisa jadi direktur, dia masih dirut di perusahaan asuransi terbesar di Republik ini, pernah dirut di situ. Dan dia nggak pernah kickback ngasih supaya orang bisa masuk, dia dikasih segala macam. Nggak ada, dia nggak perlu apa-apa. Sampai orang bilang, Mas Aki itu teman lu tuh, kentutnya aja kita minta nggak ngasih. Boro-boro mau minta riswah, minta. Iya, iya. Ada Pak di market orang-orang begitu. Sekarang ya? Sekarang, tidak banyak. Tapi ada di market dan sukses orang kayak gitu. Yang bahlul banyak tentu. Ya. Yang bahlul banyak. Oke. Ada loh buktinya orang yang pakai mukmin meter terpenuhi dan rezekinya lancar dan berkah lagi gitu ya. Cuma pertanyaannya masih banyak kok orang bahlul tapi kok rezekinya ngalir terus tuh. Iya. Ini gimana ini penjelasannya Pak? Itu yang Mas Iqbal tadi nanya, gimana tuh? Ada orang kita ini udah sholat udah bagus, kerja udah bener. Tapi kok nggak dapat. Ini yang jelas-jelas nggak bener. Sholatnya juga belam bentong. Iya. Kok dia sukses? Saya juga susah tuh jawabnya. Tapi gini yuk ingat sebuah hadis. Ada hadis yang menceritakan, ini hadisnya panjang. Dia menceritakan tentang sahabat Nabi yang lewat melintas ketika Nabi dan sahabat-sahabat lagi ngobrol di depan Masjid Madinah. Tiba-tiba ada sahabat lewat. Ahli ibadah, ahli jamaah, rambutnya panjang, sufi, khusus sekali, kelihatan orang ini soleh sekali. Seorang sahabat bilang, kenapa ya? Dia sambil bertanya tapi dengar oleh Nabi, bertanya ke Nabi, sahabat ini soleh sekali, akhlaknya bagus, sholat jamaahnya bagus, sholat subuhnya iya salam di kita, tapi kenapa ya? Nggak pernah ada bisnisnya sukses, selalu gagal, dagang kurma gagal, peternakan onta gagal, semua bisnisnya tidak pernah berhasil ya. Kira-kira kalau sekarang lama sih gimana ya? Kalau setiap bisnisnya terpegang dia nggak pernah berhasil gitu. Ini as Nabi. Terus Nabi bilang, bagaimana mungkin dia mau berhasil kalau yang dia makan itu haram, yang dia pakai itu dari sumber yang haram, kendaraan yang dia pakai itu dari sumber yang haram. Itu kata Nabi. Artinya kalau kita mau sukses dalam bisnis, lakukanlah ini. Jangan makan yang haram-haram, jangan pakai yang dari sumber haram, jangan pakai kendaraan dari hasil riswah. Sehingga bisnis yang kita lakukan selalu berkah, berkah. Kan hadis yang lain. Innal halala bainun wal haramu bainun wa bainahuma musabbahatun la ya'lamu katsirun minan nas faman ittqa musabbahat istabra walidini wa in. Di antara keduanya ada yang mutasabiat, yang haram-haram dikit. Ini pun nggak boleh kata Nabi. Yang haram jelas, halal jelas, yang subhat saja nggak boleh. Karena kita makan yang subhat aja itu akan terjerumus masuk ke dalam yang haram. Apalagi yang haram. Nah, kalau ini kita pelihara di ujung hadis itu kan ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahu muharimu. Ala wa inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau ini baik-baik yang kita makan, outputnya juga baik-baik. Kalau yang kita peroleh dari bisnis itu di awal-awal memang hal yang baik-baik, juga bisnis kita akan barokah, bisnis kita akan berkembang. Kalau kita seorang eksekutif, sumber yang kita peroleh yang bagus-bagus, kita akan menjadi eksekutif yang sukses. Ini output. Nah ini kadang-kadang kan halal nggak nih? Kalau mau investasi nih misalnya di Timur Tengah, bilang ya Syekh, hadza halal ya Syekh. Nah, bismillah, untuk antum nih. Mikir nih, Masya Allah. Halal nggak ya? Halal. Ya bismillah, halal. Nah, padahal kita udah digaji. Iya. Masuklah dalam riswa. Nah yang begini-begini, sehingga kita dalam bisnis sering gagal, tidak berhasil, karena ada input-input yang kita peroleh yang bukan hak kita. Ini yang menurut saya yang harus kita perbaiki dalam dunia bisnis syariah. Oke, menarik. Tidak cukup hanya profesional saja, tetapi tingkat spiritualitas kita dengan menggunakan parameter mukmin meter tadi bisa mendongkrak rezeki kita, bukan hanya dapat rezeki yang baik, tapi juga yang halal dan barokah. Pak Syakir Sula, seorang profesional, ahli marketing, penulis buku, tapi juga beliau banyak hafal hadis-hadis dan ayat-ayat. Dan itu menarik buat inspirasi kita. Kita ingin mendengarkan
closing remark dari Pak Syakir. Mudah-mudahan itu menjadi inspirasi buat kita semua dalam secangkir inspirasi bersama Kavose ini. Silakan Pak Syakir. Jadi gini, saya pernah ada direktur Bank Syariah ya bilang ke saya, Pak Syakir, tolong dong saya di-trainingkan tuh orang-orang asuransi di tempat gua. Kenapa? Lu kan pakar asuransi kan, kata dia nih. Lu juga katanya pakar marketing, training dong. Emang kenapa? Kata dia, tolong dong, ini kan produk syariah. Dia mau jualan di tempat gua. Sama dengan orang, jangan jual sajadah atau jual mukena di musola pakai bikini. Nggak akan dibeli. Nah, ini dalam dunia marketing, Bal. Dalam dunia marketing, kita sering bawa barang halal untuk dijual, tapi dijual bukan dengan cara syariah. Atau cara-cara pendekatan kita tidak syariah. Atau cara menjelaskannya tidak syar'i. Sehingga orang-orang yang sebetulnya sudah komit sama syariah, itu justru nggak mau, dia protes, apaan tuh? Lu pahanya kelihatan jualan. Artinya dia tidak menjual dengan cara syariah. Jadi, bisnis syariah ini supaya berkah dan berkembang, sistemnya syariah harus dijual juga dengan cara syariah oleh orang yang ruhiyahnya syariah. Ini yang menurut saya mungkin yang belum kita miliki. Kayak jualan kosmetik buat pemutih wajah, yang jualannya burik gitu ya. Agak mau lah, nggak percaya. Bisa dong. Ini dulu yang kita isi, ruhiyah kita, sehingga kita ini kalau sales, belum ngomong, orang bilang, Masya Allah, saya ikut deh. Coba bayangkan, ini orang-orang mukmin, orang-orang terpilih. Dia diberikan kaulan sadidan, pembicaraan yang berat, baru ngomong dikit aja bilang, gua ikut Ustaz, nggak usah jelasin lagi. Ini jelasin panjang lebar sambil kenyang, apaan loh? Mana ayatnya? Kenapa you jual-jual ayat untuk belajar syariah? Dihajar sama orang. Kenapa? Dia sendiri secara syar'i, secara ruhiyah, tidak syariah. Yang dia makan juga tidak syariah. Omongannya juga mau dibikin syariah, tapi malaikat, setan di situ ada yang ganggu-ganggu, nari-nari gitu. Sehingga tadinya mau tertarik, jadi nggak tertarik. Nah, ini menurut saya satu sisi yang perlu kita perbaiki. Sisi lain mungkin udah bagus, tapi sisi ini perlu pembenahan di kalangan keuangan syariah. Mas Iqbal, mantan direktur eksekutif MES, ya ini PR-nya nih yang harus diperbaiki. Karena di KNEKS ya, salah satu pejabat di KNEKS, ini harus dipikirkan KNEKS ke depan, bisnis syariah harus dijual dengan cara syariah. Jadi masuk akal jadi Mas Iman. Jadi kalau misalnya kan kita selalu lihat, terkadang yang kita lihat di lapangan, orang non-muslim ketika jualan produk syariah kok lebih gampang gitu ya dibandingkan muslim sendiri. Bukan salah si sahabat-sahabat kita yang non-muslim ini, tapi memang salah kita sendiri ketika kita jualan, kita sendiri itu nggak dalam posisi yang seorang mukmin gitu. Sehingga ketika jual barang, mau bagaimanapun auranya kelihatan nggak pede terhadap produk itu sendiri. Sedangkan yang non-muslim karena mereka bukan tidak ada masalah bersih, jadi benar-benar profesionalnya aja. Sedangkan kita sebagai muslim tuh ada dua syarat kan, ya syarat profesional sama syarat religiusitasnya itu. Nah, syarat religiusitas inilah yang sebenarnya menjadi kunci bagi para pemasar-pemasar muslim ketika dia berbicara tentang produk keuangan syariah. Dan tidak hanya produk keuangan syariah, tentunya juga di produk halal dan segala macam itu juga menjadi kunci. Nah, inilah yang harusnya tidak cukup berpuas diri bahwa produknya sudah halal, produknya sudah syariah, tapi orang yang menjual barang itu, orang yang mendeliver produk itu juga harus punya sampai derajat mukmin, sehingga siapapun yang akan ditawarkan pada produk itu pasti akan menerima dengan baik, karena itu sebenarnya produknya sudah baik, tinggal yang mendelivernya juga harus baik. Itu closing statement yang ini luar biasa. Menarik sekali teman-teman semua. Amat merugilah mereka yang mengaku aktivis ekonomi syariah tetapi profesionalitas nggak punya, akhlak juga nggak punya, ya, termasuk ruhiyah juga nggak bagus, salat malam jarang, 5 waktu sering terlambat, kerja suka telat, suka lihat-lihat yang bening-bening masih tergiur juga gitu, susah untuk rezekinya lancar. Mohon maklum kalau gajinya nggak naik-naik. Terakhir kita tutup dengan pantun, ada bawal kok pilih tiram, tiram membuat kaki membengkak. Ada yang halal kok pilih yang haram, karena yang haram membuat doa tertolak. Terima kasih atas kebersamaannya bersama Secangkir Inspirasi bersama Bapak Syakir Sula. Kita berikan aplaus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak Syakir.